Selamat datang teman-teman pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang legenda Ratu Pantai Utara Jawa yang dikenal dengan nama Dewi Lanjar. Jika di pantai selatan Jawa kita mengenal Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul, maka di daerah Pantai Utara dikenal juga ada penguasa Ratu Pantai Utara yang bernama Dewi Lanjar. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan disimak. Sosok Dewi Lanjar sampai sekarang masih merupakan legenda yang hidup di dalam masyarakat dan masih berpengaruh dalam jiwa masyarakat, terutama di daerah Pekalongan. Dalam segala peristiwa seringkali dihubungkan dengan Dewi Lanjar. Apabila ada anak yang sedang bermain-main di pantai hilang atau lenyap, tentu mereka berpendapat bahwa si anak itu dibawa Dewi Lanjar. Dan bila mana dapat diketemukan kembali, tentulah si anak menyatakan dirinya tersesat di suatu daerah atau suatu keraton yang penghuni-penghuninya juga seperti kita-kita ini. Mereka mempunyai kegiatan membatik, berdagang, menukang, nelayan, dan lain-lain yang tidak ubahnya seperti di dalam kota saja. Daerah tersebut dikuasai oleh seorang putri yang cantik. Ia adalah Dewi Lanjar. Diceritakan pada zaman dahulu, di suatu tempat kota Pekalongan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan penduduk tempat yang terkenal dengan nama Dewi Rara Kuning. Adapun tempat tinggalnya tiada dapat diketahui secara pasti. Dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat. Sebab dalam usia yang sangat muda ia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya. Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar artinya adalah sebutan bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana dan selalu memikirkan suaminya saja. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya. Tetapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau dibiarkan demikian akan tidak baik akibatnya. Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung malang. Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai, yaitu Sungai Opak. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bernama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa ngapung di atas air di sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu demi mendengar tuturnya tergaru dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasihatinya agar bertapa di pantai selatan serta pula menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berpisah serta melanjutkan perjalanan masing-masing. Panembahan dan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan untuk menghadap Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu, akhirnya Dewi Lanjar dapat moksa atau hilang dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya dan Ratu Kidul tidak keberatan. Pada suatu hari, Dewi Lanjar bersama jin-jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahurekso.
yang merupakan pendiri kota Pekalongan yang sedang membuka hutan Gambiran. Kini letaknya di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen, tempat Raden Bahurekso membuat api. Tetapi karena kesaktian Raden Bahurekso yang diperoleh dari bertapa ngalong atau bertapa seperti kalong kelelawar, semua godaan Dewi Lanjar dan jin-jinnya dapat dikalahkan, bahkan tunduk kepada Raden Bahurekso. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugas dari Ratu Kidul, maka ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi kemudian memohon izin kepada Bahurekso untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Oleh Raden Bahurekso, permintaan Dewi Lanjar tersebut disetujui, bahkan pula akhirnya juga disetujui oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di daerah Pekalongan. Konon, letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran, tepatnya di pantai Selamaran. Ya, begitulah ya cerita atau dongeng tentang Dewi Lanjar, penguasa pantai utara. Ini dongeng legenda yang juga sangat erat dengan mitos-mitos yang berkembang di sepanjang pantai utara atau Pantura, dari mulai Karawang hingga Jawa Timur sana. Benar dan tidaknya cerita ini hanya dongeng atau legenda yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa kita petik dari dongeng ini, juga untuk menambah wawasan atau hasanah kesusastraan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih sudah menyimak dongeng di channel YouTube Borin Vlog ini. Silahkan disimak dongeng-dongeng lainnya yang sudah kami upload.